Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Zahara, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018. Dan saya Syifa, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Menurut Kemenkes pada tahun 2019, standar pelayanan minimal atau SPM adalah ketentuan dan mutu pelayanan dasar minimal sebagai rumusan pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negara. Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka pemerintah harus memenuhi setiap SPM yang berlaku dan diharapkan target dapat mencapai 100% untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. SPM dapat mewujudkan tata pemerintah yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Seiring dengan pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat untuk mendukung pelayanan minimal tersebut, ada beberapa prinsip khusus yang berlaku dalam pelayanan publik antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian, waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, kesopanan, dan kenyamanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini sejalan dengan prinsip-prinsip SPM yang diatur dalam kebijakan peraturan pemerintah yang telah saya sebutkan, yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang ingin diselenggarakan bertahap. Implementasi prinsip pelayanan publik maupun SPM tersebut dapat diindikasikan dari perubahannya bentuk pelayanan publik, dari pelayanan yang sulit dan berbelit menjadi pelayanan yang mudah, pelayanan yang mahal menjadi lebih terjangkau, pelayanan yang tadinya memakan waktu yang lama menjadi lebih cepat, dan tempat pelayanan yang aksesnya jauh menjadi lebih dekat. Dengan demikian, efisiensi dan produktivitas pelayanan publiklah semakin baik. Ada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, misalnya di rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal atau SPM. Nah, standar pelayanan minimal merupakan salah satu tolak ukur mutu bagi pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara tentang permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan satu fakta lapangan di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM rumah sakit belum dan masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit tipe B dan SPM rumah sakit. Indikator tersebut tercantum di buku laporan tahunan rumah sakit tahun 2016. Di antaranya terdapat 47,05% sarana dan prasarana rumah sakit tidak sesuai standar yang seharusnya terpenuhi rumah sakit tipe B non-pendidikan. Sebanyak 42% kekurangan SDM dokter spesialis dasar, tingkat hunian rumah sakit atau bed occupancy ratio atau BOR belum efisien. BOR baru mencapai 56,42% dengan standar sebesar 60 hingga 85%. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat masih rendah, hanya memenuhi 78,74% dengan standar 90%, serta angka kematian bayi masih tinggi, yaitu sebesar 43 per 1000 kelahiran bayi dengan standar yaitu lebih kurang 24 per hari. Selain itu, laporan evaluasi SPM rumah sakit di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso tahun 2016 menunjukkan bahwa masih terdapat 14 jenis pelayanan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM di Rumah Sakit Dr. Haji Kusnadi Bondowoso belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa hal meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi, dan kepemimpinan dalam pengendalian ego sektoral. Pertama, kebijakan SPM rumah sakit belum diperhatikan secara detail. Karena standar pelayanan minimal hanya dijadikan sebagai pembuat laporan saja. Selain itu, adanya hubungan yang tidak harmonis antara bagian struktural sebagai pemberi pelayanan administrasi dan bagian fungsional sebagai pemberi pelayanan medis. Padahal kedua bagian tersebut merupakan aktor atau pelaksana kebijakan SPM rumah sakit.
Selain itu, kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi sumber daya manusia di rumah sakit. Selanjutnya, sarana dan prasarana kurang memadai, khususnya pada peralatan penunjang medis. Ketiga, kurangnya koordinasi dari berbagai pihak dari rumah sakit sehingga struktur birokrasinya belum kondusif. Keempat, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan seringkali bertindak atas kemauan sendiri, khususnya pelaksana kebijakan pada pelayanan medis atau dokter spesialis, seperti datang visitnya tanpa memperhatikan jadwal pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap dari pelaksana kebijakan belum mendukung terhadap implementasi kebijakan standar pelayanan minimal tersebut. Yang terakhir, munculnya ego sektoral dari latar belakang pendidikan implementor pada implementasi kebijakan SPM di rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan lemahnya kepemimpinan dalam menekan ego sektoral dan membangun kesadaran kolektif budaya organisasi sehingga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan SPM rumah sakit. Keberadaan SPM otomatis menuntut pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Standar baku yang menjadi pedoman pemberian pelayanan publik dalam SPM seakan berbentuk kontrak antara pemerintah sebagai pelayan dan publik sebagai yang dilayani. Pengingkaran kontrak berarti pengingkaran komitmen pemerintah terhadap kepuasan publik. Dalam konsepnya, SPM sudah dipertimbangkan dari segala aspek dalam hal memaksimalkan rencana pencapaian atau target SPM. Salah satunya adalah mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 11 PP nomor 65 tahun 2005. Bisa dikatakan SPM ini akan terrealisasi jika masyarakat diposisikan sebagai subjek yang terlayani dari adanya SPM. Maka secara otomatis masyarakat ini akan aware kepada SPM dengan keterlibatannya dalam memberikan input rencana dan feedback dari pelaksanaannya. Kondisi berbeda tentu akan terjadi jika masyarakat hanya dijadikan objek yang diposisikan pasif dalam rencana dan realisasi SPM. Upaya pemaksimalan lainnya dalam pencapaian rencana SPM sebagaimana tersebut dalam pasal 12 PP nomor 65 tahun 2005 adalah pemerintah daerah mengakomodasikan pengolahan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, jika kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan upaya meningkatkan SDM rumah sakit mengenai pelatihan, perlu ditanyakan sudahkah? Jika kami yang menjadi pemimpin pemerintah di suatu daerah, akan ada beberapa hal yang akan kami lakukan atau implementasi guna untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tercapainya SPM yang diharapkan. Yang pertama, sebagai kepala daerah, sudah sepatutnya kami wajib mendukung pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang belum mencapai SPM. Seperti halnya memfasilitasi dalam pengembangan SDM di dinas atau lembaga yang menerapkan SPM, seperti di contoh kasus di rumah sakit. Seperti halnya di rumah sakit yang mana seperti permasalahan yang sebelumnya saya jelaskan, berfaktor penghambat terrealisasinya SPM yang prima dikarenakan SDM rumah sakit yang kurang berkualitas. Yang kedua yaitu memperbaiki atau bahkan membuat kebijakan baru yang lebih efektif dan relevan terkait SPM yang akan diterapkan di masing-masing tempat. Salah satu contohnya yaitu membuat kebijakan mengenai waktu pelayanan. Siapa saja pelaksana SPM yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi atau denda sesuai kesepakatan pemerintah daerah dan masing-masing instansi. Yang ketiga yaitu mengenai reward atau penghargaan. Sebagai kepala pemerintah harus lebih responsibilitas terhadap pencapaian yang dilakukan oleh masing-masing instansi, sehingga timbulnya semangat atau motivasi bagi pihak lain untuk lebih baik dalam merealisasikan SPM. Tetapi tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi instansi pun harus memiliki responsibilitas yang baik dalam mengayomi dan membimbingi serta memfasilitasi staf-stafnya dalam merealisasikan SPM tersebut. Baik, kesimpulannya adalah dengan adanya SPM diharapkan agar pelayanan publik dari pemerintah daerah sesuai dengan mutu tertentu. SPM sebagai alat bagi pemerintah daerah juga untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan agar dapat menyediakan suatu pelayanan dasar. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan juga diharapkan agar SPM dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan
dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan harapan tersebut, dengan adanya standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dapat segera menerapkannya sehingga dapat menjadi